Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi dengan saya Kak Rangga di Rani Official. Di siang hari ini saya sudah berada di Desa Ngimbang ya, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Nah, tempat yang akan kita expo ini adalah sebuah bangunan kuno peninggalan Belanda, kawan-kawan. Di sekitar ini memang banyak sekali kayu-kayu karena ini tempat kantor dari perhutani. Kawan-kawan, jadi memang pada zaman dahulu bukti kalau Belanda itu pernah menjajah di negara kita ini memang betul-betul ada, kawan-kawan. Yaitu dengan adanya bekas rumah dinas atau rumah dur atau rumah zaman Belanda. Kita bisa melihat di depan ini masih asli, baik pintu, jendelanya itu masih asli zaman dahulu, kawan. Kemudian yang menjadi ciri khas bangunan Belanda itu kita bisa melihat itu ada susunan bata yang naik ke atas. Itu merupakan ciri khas dari bangunan Belanda, kawan-kawan. Yang luar biasa, ini masih bisa ditempati meskipun sudah lama ya pohonnya. Nah, bangunannya ini masih tetap kokoh. Biasanya kalau kita melihat ya di bangunan manapun itu, kalau sudut-sudut ruangan seperti ini biasanya itu akan menghadapi keretakan karena di wilayah Lamongan ini adalah tanah gerak, sehingga kalau bangunan nggak ada besinya itu bisa bisa rengkah atau pecah ya. Nah, di sini tidak, kan, kawan. Di bangunannya itu betul-betul luar biasa, sangat kuat ya. Nah, ini adalah relief-reliefnya, kawan. Dan menurut cerita tadi ini tidak dipogar ya, karena ini termasuk tempat sejarah juga yang masih dilindungi sampai sekarang, kawan-kawan. Nah, yang luar biasa itu karena apa, kawan-kawan? Karena tempat ini dulunya pernah ditempati oleh Belanda, di mana Belanda juga bermukim di sini itu dengan waktu yang lama, yaitu 350 tahun Belanda di sini. Dan anehnya, kawan-kawan, bangunan ini masih kokoh berdiri karena juga tidak ada besi ataupun apapun yang menyangga dari bangunan ini. Jadi bisa disimpulkan kalau Belanda itu sudah jauh lebih canggih, mutakhir di dalam masalah pembangunannya. Yang kita bisa buat pelajaran, kawan-kawan, mengapa sih Belanda itu sampai menjajah sekian lamanya, sampai 350 tahun? Karena orang pribumi ini menjadi dua bagian, antara pro dan kontra. Karena sebagian orang Jawa itu, masyarakatnya, orang Indonesia sendiri itu ada yang membelot kepada Belanda. Kedua, persatuannya kala itu memang tidak bisa rukun orang-orang zaman dahulu. Akhirnya mereka itu mudah diadu domba. Jadi Prosedulur, jadi orang Belanda itu termasuk orang yang cerdas, kawan. Saya sebut orang cerdas bagaimana? Dia bisa menghadapi masalah tanpa
mereka juga harus mengeluarkan keringat karena juga mereka memanfaatkan orang lain. Jadi kita yang generasi yang di masa depan ini jangan melakukan kebodohan-kebodohan orang-orang terdahulu, yaitu mereka mudah diadu domba. Contoh saja kawan-kawan, jadi Belanda itu sering memberikan ngiming-ngiming hadiah kepada orang-orang sakti. Apabila dia menghadapi orang yang kebal peluru atau orang yang sulit dikalahkan, maka orang Belanda tidak dihadapi secara langsung, namun orang Belanda menyuruh orang pribumi untuk menghadapi. Jadi istilahnya itu kita itu diadu kumbang. Orang Jawa, orang pribumi diadu dengan orang pribumi dengan cara diiming-imingi oleh hadiah. Padahal kelicikan dari Belanda itu kita bisa jelas loh kawan-kawan. Setelah mereka mendapatkan kemenangan, ya diberikan hadiah itu, emas atau uang atau kepeng diberikan oleh Belanda. Namun biasanya di tengah perjalanan itu mereka ambil lagi dengan cara dirampok atau mereka diserang. Itulah kelicikan orang-orang Belanda. Pelajaran untuk kita adalah kita jangan seperti orang-orang terdahulu yang mau diadu domba ya kawan-kawan ya. Jadi kita menjadi bangsa yang kuat, jangan temperamental, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain. Kita jangan sampai kita itu dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi yang tidak baik. Jadi kawan-kawan, apabila kita itu kok mudah diprovokasi oleh orang lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu sama halnya kita itu melakukan perbuatan orang-orang terdahulu. Kita hanya diperalat untuk kepentingan pribadi. Kita bangsa yang kuat, kita latih mental kita untuk menghadapi masalah di masa depan, oke kawan-kawan ya. Biarkanlah yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita songsong hari di masa depan dengan lebih baik. Kita menjadi warga yang baik supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, agar kita menjadi warga negara yang baik, terus berbudi luhur. Kerjakan dengan karena Allah. Moga-moga Allah paring barokah. Cukup sekian dulu review saya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.